Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi inovasi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum yang pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum dan pembelajaran suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika program tersebut dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Materi yang saya akan jelaskan kali ini yaitu tentang tahapan inovasi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Penyusunan sebuah program pendidikan di sekolah bergantung pada asas, pertimbangan nilai, dan teori yang berkaitan dengan tujuan, sifat, dan penggunaan pengetahuan serta konsep tentang belajar. Ada 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, kerangka kerja menyediakan acuan bagi penilaian program sekolah setempat. Dengan menggunakan perangkat tujuan pada kerangka kerja itu, pertimbangan-pertimbangan dapat dibuat tentang tekanan relatif dan pembelajaran, urutan prioritas, serta ruang lingkup program. Yang kedua, menyediakan suatu alat pemberi tanda batas pada bidang di mana maksud khusus dapat diidentifikasikan untuk membimbing perencanaan kurikulum, dan ia dapat dipakai untuk memberikan orientasi kepada staf pengajar dengan menyediakan suatu dasar yang rasional kepada program. Ya, saya Sumirat Prawiraha Prabu. Di sini saya akan menjelaskan tentang merumuskan tujuan. Nah, jadi perumusan tujuan itu berguna sebagai orientasi maupun kriteria penilaian. Nah, di sekolah-sekolah di mana pengembangan program dilakukan dengan serius, terus pertimbangan tentang tujuan-tujuan menjadi perhatian utama. Nah, dalam masyarakat yang sedang berubah atau berkembang, kekuatan-kekuatan sosial tertentu mampu mengubah struktur organisasi dan pola kurikulum. Hasilnya ialah masuknya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum kepramukaan, keterampilan, usaha kesehatan sekolah, pendidikan kependudukan, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan lingkungan hidup, dan pendidikan kesenian. Nah, jadi kebutuhan masyarakat yang harus menjadi bagian itu tidak terpisahkan dengan kurikulum. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dari poin B tentang menyeleksi pengalaman belajar. Setelah tujuan pendidikan ditetapkan dan kebijakan umum serta operasional tentang penyelenggaraan sistem pendidikan serta program-program pendidikan diformulasikan, tugas manajemen pendidikan berikutnya adalah menyusun program kurikuler bagi sekolah-sekolah bersangkutan, menetapkan bidang studi, dan menerbitkan buku pelajaran. Yang menjadi masalah bagaimana menetapkan pengalaman belajar yang harus tersedia itu, karena melalui pengalaman tersebut, belajar akan terwujud dan tujuan pendidikan akan tercapai. Mengorganisasikan atau organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada subjek didik. Organisasi kurikulum berhubungan erat dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Karena pola yang berbeda akan mengakibatkan isi dan cara penyampaian pelajaran berbeda pula. Nah, di antara pola-pola pengorganisasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada separated subjek kurikulum. Pola kurikulum ini menyajikan bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, seperti misalnya mata pelajaran penjas dan mata pelajaran agama. Nah, yang kedua ada correlated kurikulum. Pola kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkutan paut satu sama lain. Correlated maupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada integrated kurikulum. Pola kurikulum ini meniadakan batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan dalam bentuk unit atau keseluruhan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus. Di sini saya akan meneruskan atau melanjutkan materi yang sudah teman-teman saya sampaikan tentang inovasi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengevaluasi. Dalam mengevaluasi itu bertujuan untuk mendapatkan feedback atau timbal balik bagi guru tentang sejauh mana standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dicapai, sehingga guru bisa memperbaiki langkah-langkah yang telah ia tempuh dalam kegiatan belajar dan mengajar.